Di sana Kakak Gandika itu menjelaskan tentang apa sih itu machine learning dan kita diajarkan menggunakan teachable machine kan seperti itu ya. Dan mudah-mudahan yang kemarin ikut kelasnya Kakak Gandika atau yang tidak yang bisa melihat videonya di Facebooknya Piulang Becik atau di YouTube-nya bisa belajar juga secara otodidak ya atau secara mandiri yang dibantu dengan video pemaparan dari Kakak Gandika. Nah, untuk hari ini kita ditemani oleh Kakak Gede untuk mempelajari apa sih itu pattern recognition ya Kakak Gede, benar nggak Kak Gede? Iya, benar Kak Geta. Jadi hari ini kita membahas pattern recognition. Oke, nah tapi sebelum kita mempelajari tentang atau sebelum kita ingin tahu nih apa sih itu pattern recognition dari Kak Gede, Kakak nggak akan bosan-bosan memberitahukan bahwa di setiap pertemuan Kakak ingin kalian membantu Kakak untuk mengisi daftar hadir kalian yang Kakak tuliskan di kolom chat. Jadi mohon untuk diisi dulu ya. Mohon untuk diisi dulu daftar hadirnya. Linknya sudah Kakak bagikan di kolom chat. Jadi kan aku Kak pakai 2 akun nih. Boleh 1 akun doang? Iya, 1 akun doang, nggak apa-apa. Yang penting dituliskan di situ ada namanya, kelasnya, usianya. Ya, siapa tadi yang bertanya? Haikal ya. Jadi diisi dulu ya. Jadi selain tentang apa sih itu pattern recognition, Kakak Gede juga akan menjelaskan mungkin terkait aplikasi yang menggunakan hal tersebut ya Kak Gede ya. Iya, kira-kira begitu. Iya, jadi nanti secara spesifiknya akan dijelaskan oleh Kak Gede. Ya, siapa itu? Ini waktu ini gimana ya? Kok nama nih kelasnya nggak bisa ditulis dengan angka, malah ada option 1. Oh, begitu ya. Sebentar. Iya. Coba Kakak. Apa hari ini? Bagaimana? Joa? Hari ini belajar tentang apa? Hari ini belajar tentang pattern recognition. Aku punya yang tadi kan aku kasih film jamnya kan. Kak, lebih ya. bagus lagi. Aku punya koleksinya dong. Kok nggak bisa ditulis? Option apa ya Kak? Option. Oke, sebentar ya. Kelasnya juga nggak bisa ditulis Kak. Itu yang nggak bisa ditulis apanya saja? Oh, cuma di kelas. tambahnya. Oh, gitu. Ya kan coba. Di mananya yang tidak bisa ditulis? Di absensinya? Di Zoom? Kelasnya aja ya? Kalau namanya kelasnya aja. Namanya Bisa. Oke. Oh, iya. Tunggu ya, sabar ya. Mungkin ada kesalahan sedikit. Kemarin ada yang tidak ikut join waktu pertemuan dengan Kak Gandika tidak? Ada tidak yang tidak ikut? Oke. Oh iya. Tapi semuanya hari ini dalam keadaan sehat kan ya? Ya. Oke. Nanti juga di tengah-tengah Kakak Gede menjelaskan, Kakak Gede juga akan memberikan istilahnya senam otak lah atau untuk refreshing ya Kak Gede ya. Jadi supaya fokus belajar, kemudian diselingi dengan kuis dari Kak Gede sebagai hiburan, kemudian kita belajar lagi ya Kak Gede ya. Ya, nanti adik-adik siapkan ya. Siapkan mental dan siapkan kecerdasannya. Iya. Tunggu ya, Kakak ubah dulu. Oke. Ya. Coba diisi kembali adik-adik daftar hadirnya. Ada yang baru join? Kalau ada yang baru join, kakak akan ulang untuk mengirimkan daftar hadirnya ya atau linknya. Ini linknya yang tadi. Ya, bisa nggak? Masih gini nggak? Apa namanya? Masih nggak bisa ditulis? Dibuat dulu bentar. Bisa kok ini. Sudah bisa ya? Nah, iya bisa. Oh ya, oke. Terima kasih. Ya, udah bisa. Oke, terima kasih. Nggak bisa, Tata. Cuma ada tulisan option 1.
Pencet aja linknya. Iya, dipencet aja linknya katanya Mira. Ada nih, udah benar. Di sini yang paling cantik, oh ada Sarah, ada Malika. Udah diklik. Malika mana? Malika bisa di-on-kan tidak videonya? Malika, Sarah mungkin. Halo Rajendra. Wih, Rajendra lagi ada di mana tuh Rajendra? Luar angkasa. Jadi astronot lah ya cita-citanya ya. Halo Malika. Wah, Malika. Lagi bulan. Gantilah. Iya, Jadi pantai cepat. aja. Nah, iya, jadi kita belajarnya kalau lagi di pantai tuh bawaannya santai ya, Rajendra ya, Iya. santai kayak di pantai. Halo Sarah. Halo. Pipi bisa. Halo, Pipi bisa dihidupkan nggak, di-on-kan nggak videonya? Pengen lihat nih yang namanya Pipi yang mana? Pipi? Halo Pipi. Pipi? Oke, karena sudah pukul menunjukkan lebih 9 menit. Bagaimana Kak Gede? Kita mulai materi hari ini? Oke, Kak Geta, kita mulai hari ini. Oke, yang lainnya adik-adik siap-siap untuk fokus ya. Kasih akunnya tapi nggak bisa. Oh, Yan, untuk ininya ya, YouTube-nya ya Jawa ya. Ya, BTW udah 81 nih, bagus nih 81. Ya, nanti yang lain menyusul. Oh, ini ada Pipi. Halo Pipi. Halo. Halo Pipi. Ya. Ya. Kalau aku di YouTube channelnya udah aku masukin terus malah nggak bisa, malah salah gitu. Jadinya udahlah nggak usah daftar aja lah. Oke, thank you Joa. Nanti yang lain boleh ya dilihat, Joa ada chat di kolom chat nama akun YouTube-nya. Itu dari Oke. itu udah nih ya. Ya kan? Iya. Ini aku bikin file gini gimana ya? Kalau kayak gini apa namanya tuh mau kasih link di Zoom gitu gimana ya? Gimana caranya? Diklik Gimana filenya, caranya? diklik filenya, lalu dipilih your computer di paling bawah. Maksudnya kalau mau ke Microsoft Edge gitu, nama file YouTube gitu, nama file YouTube. Oh, nama file YouTube. Tapi linknya aja. Oh, di-share di linknya, di message saja. Di message itu di mana? Linknya di copy, kemudian di paste di type message here. Lanjut. Coba ya. Oke, ya sambil Joa silakan nanti ya dikirimkan linknya di kolom chat ya. Kita sekarang fokus ke materi yang akan dibawakan oleh Kak Dede. Nah, untuk teman-teman atau untuk Selamat sore adik-adik semua. Hari ini kita akan belajar tentang pattern recognition. Ya, apakah adik-adik pernah mendengar pattern recognition? Ada yang pernah mendengar istilah itu? Enggak pernah. Oh, enggak pernah. Oke. Jadi pattern recognition itu adalah bahasa Inggris. Kalau yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu adalah pengenalan pola. Ya, oke. Kira-kira adik-adik pernah tahu apa itu pola? Mungkin kalau adik-adik pernah lihat model-model bentuk baju kebaya atau baju cowok gitu ya? Jas gitu. Aku nggak terlalu tahu pola sih. Oh, nggak tahu pola. Oke. Tahu, Ya. cuman nggak tahu artinya. Oh. Ya. Jadi pola itu sebenarnya adalah bentuk. Namanya sih tahu, tapi apanya itu sih nggak tahu. Apa namanya itu kayak apanya ceritanya atau apa-apa kita kan. Ya, sekarang adik-adik lihat di telapak tangannya. Mas, lihat telapak tangan kiri atau kanan. Lihat telapak kanannya. Telapak tangannya kan ada garis-garis itu ya. Garis-garis, siapa ada garis-garis itu banyak. Nah, sekarang kalau adik-adik bandingkan dengan punyanya temennya, misalkan Hibra dan Joa dibandingkan garis-garis di telapak tangannya, pasti bentuknya beda. Iya, benar. Ya.
Nah, garis-garis itulah yang disebut salah satu contoh dari pola. Jadi pola itu adalah bentuk atau objek atau proses atau kejadian yang dapat diberikan nama, gitu ya. Ya, dia bisa menggambarkan sebuah objek. Nah, jadi garis-garis tangan itu kalau kita lihat setiap orang berbeda-beda gitu. Nah, jadi itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai sebuah pola yang identik. Yang identik itu artinya yang unik. Setiap orang tuh memiliki bentuk yang berbeda-beda gitu ya. Contohnya misalkan yang lain adalah jarinya, jempol misalkan. Kalau adik-adik lihat jempolnya, kalau dilihat lebih dekat lagi, nah ternyata jempol itu ada garis-garisnya, melingkar gitu atau yang melengkung gitu. Kan punya Jari itu. ya jari, betul sekali. Adik-adik pernah nonton film ya? Nonton film di bioskop atau di Netflix misalkan atau Nah, pernah lah. ya. Nah, kalau nonton film action itu kan biasanya pakai sidik jari ya biasanya ya, atau untuk deteksi kejahatan misalkan. Nah, ada yang melakukan kejahatan, ada yang merampok bank misalkan. Nah, jadi polisi itu akan mencari bekas-bekas sidik jari dari yang merampok itu gitu. Nah, setelah didapat nanti dicek di database-nya. Nah, nanti ketahuan, oh ini seorang ini yang merampok gitu ya. Nah, kenapa ketahuan? Karena pola dari setiap orang itu berbeda-beda. Jadi sidik jari dari setiap orang itu tidak ada yang sama gitu. Nah, jadi misalkan si A dan si B walaupun orangnya kembar, walaupun orangnya masih kecil gitu ya, atau sudah tua atau sudah dewasa, tapi dia tidak akan berubah gitu. Akan tetap sama seumur hidup gitu ya. Nah, itu contoh dari pola. Nah, sekarang dari pola yang ada, kalau manusia atau kita melihat pola tangan kita atau pola jari kita lihat, kita kan bisa mengenali ya, oh ini bentuknya melengkung, ini bentuknya M gitu ya, atau ini bentuknya bundar gitu ya, lingkaran. Tapi bagaimana dengan komputer gitu ya? Apakah komputer bisa mengenali seperti itu? Nah, jadi kita sekarang belajar bagaimana si komputer itu bisa mengenali pola yang ada sama seperti pikiran manusia gitu. Nah, seperti misalkan kalau kita lihat gambar yang di bawah ini gitu ya. Adik-adik lihat gambar apa ini yang di bawah ini? Ada yang tahu nggak? Huruf T. Huruf T. Huruf T. Kenapa adik-adik tahu ini huruf T? Kenapa ini huruf T? Karena bentuknya. Karena bentuknya. Oke. Kenapa adik-adik tahu bentuknya itu huruf T? Padahal udah belajar dari gambar ya. Ya, Nah, karena hafal. bagaimana? Karena Hafal polanya. hafal polanya, betul sekali. Karena udah belajar. Nah, betul sekali, itu jawaban yang paling tepat. Karena sudah belajar begitu. Kalau adik-adik masih balita atau masih bayi gitu ya, dikenali huruf begini kan belum tahu ya, ini apa ya gitu ya. Tapi seiring dengan istilahnya tumbuh, berkembang atau usianya bertambah, itu kan belajar ya dari TK, kemudian dari playgroup, TK, SD, ada les lagi, kemudian diajarkanlah terus ini adalah huruf T gitu, dengan berbagai bentuk gitu. Kita tidak diajarkan cuma satu bentuk aja gitu ya, tapi ada yang T melengkung, ada yang T bentuknya balok 3 dimensi, ada yang T bentuknya huruf seni seperti ini, ada T yang cuma sebagian saja gitu ya. Nah, kita tahu ini huruf T gitu karena kita sudah belajar dari sebelum-sebelumnya itu, kita sudah diajarin sama Pak Guru atau Bu Guru, ini adalah huruf T gitu ya. Nah, sama seperti komputer nantinya. Kalau komputer itu masih kosongan, dia masih belum paham dia, ini huruf T atau huruf apa, dia belum tahu gitu. Tapi kalau dia sudah diberikan ilmu, dia sudah diajarin, dia tahu, oh ini huruf T gitu ya. Makanya tugas dari pattern recognition ini adalah bagaimana membuat si komputer ini pintar seperti kita gitu. Jadi kita tahu ini huruf T, komputer harus tahu juga ini huruf T gitu. Nah, itu yang harus kita istilahnya kita ajarkan ke komputer gitu ya, agar komputer itu memiliki kecerdasan yang sama seperti kita atau seperti manusia gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini,
Yang digambar paling atas itu adalah huruf T seperti yang tadi dijelaskan ya. Nah, itu dikatakan walaupun bentuknya berbeda-beda gitu ya. Ada yang balok, ada yang melingkar, ada yang hurufnya seni gitu ya. Itu adalah huruf T gitu ya. Nah, kalau di bawahnya kita lihat ini huruf A. Nah, walaupun bentuknya berbeda-beda, ada yang A kapital, huruf A kecil gitu ya. Ini adalah huruf A. Begitu juga B. Huruf B ini bentuknya berbeda-beda. Nah, ini masuk dalam dikatakan sebagai huruf B gitu ya. Nah, jadi berbagai pola-pola yang ada, nah itu bisa dikumpulkan menjadi sebuah data atau big data yang dulu pernah adik-adik pelajari. Big data itu data yang jumlahnya banyak sekali gitu ya, dengan variasi yang beraneka ragam. Nah, dari data yang dikumpulkan itu nantinya itu bisa diolah gitu oleh komputer agar data yang banyak itu bisa dikenali itu masuk ke dalam kelompok mana gitu. Nah, misalkan dia ada huruf A yang bentuknya beraneka ragam gitu ya. Nah, itu kalau si komputer sudah diberikan data yang banyak dan dipelajari, nah tentunya komputer akan mengenali bahwa ini adalah huruf A gitu ya. Nah, itulah yang namanya pattern recognition gitu. Nah, apa itu pattern recognition? Nah, pattern recognition itu adalah suatu proses untuk menemukan hubungan satu pola terhadap pola-pola sebelumnya. Jadi, satu pola dikelompokkan ke dalam satu kategori, gitu ya. Misalkan di dalam komputer itu sudah diisi sistem. Nah, sistemnya namanya machine learning, gitu ya, yang dijelaskan oleh Kakak Gandika minggu lalu. Jadi komputer ini sudah diajarin, sudah pinter dia, sudah banyak data gitu ya. Dia sudah tahu kalau ini huruf A, ini huruf A, ini huruf A, dan seterusnya. Nah, komputer sudah pinter, diajarin machine learning. Nah, kemudian ada dari kita mau menanyakan ke komputer, kita bawa gambar. Komputer, saya punya gambar seperti ini, kira-kira gambar A ini masuk ke kategori yang mana gitu. Cocok dengan huruf yang mana gitu. Nah, komputernya akan tahu dia akan cek satu-satu, dia akan cek dari atas, kemudian ke bawah gitu ya. Nah, ternyata komputer bisa menjawab, oh itu akan masuk ke dalam kategori yang kedua gitu. Karena kategori yang kedua itu bentuknya sama dengan gambar yang kita berikan. Nah, komputer yang bisa memberikan jawaban ke dalam kategori 2 itulah dikatakan bahwa komputer ini sudah belajar atau sudah memiliki kemampuan pengenalan pola atau sudah memiliki kemampuan pattern recognition, gitu artinya. Nah, jadi tugas dari komputer ini adalah dia bisa merespons data gambar yang diberikan untuk diberikan outputnya berupa apa gitu. Outputnya berupa oh itu kategori yang kedua gitu. Tidak kategori 1, tidak kategori 3, tidak kategori 4. Kenapa demikian? Karena komputer sudah pintar. Dia bisa mendeteksi gambar yang kita berikan ini adalah gambar kategori yang kedua. Halo. Suara saya jelas ya? Jelas. Suara kakak jelas ya? Jelas. Mudah-mudahan tidak putus-putus ya. Jelas. Jelas Kak Gede. Oke, jadi kita lanjut ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan apa itu Kok kemute? Kenapa? Kenapa, Kak? Kayaknya Mute. Ya, sinyal. Kenapa, Kak? Oke, kita Kejap hilang. kayaknya tuh. Oh iya, bentar. maaf ya. Ya, Ini gangguan ada teknis. gangguan teknis sedikit ya, adik-adik ya. Oke, kita lanjut lagi Kak Gede. Oke ya. Maaf ya, ada gangguan teknis. Nggak apa. Ini ada- Nanti sebelum ada- Kak Gede melanjutkan, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, nanti Kak Gede akan luangkan waktu untuk memberikan adik kesempatan untuk bertanya ya. Untuk sekarang, silakan Kak Gede dilanjutkan. Oke, baik Kak Geta. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita rangkum apa beda manusia dan mesin gitu ya, dalam hal pengenalan pola atau pattern recognition. Nah, jadi kalau manusia ini kan bisa dia mengenali wajah dari temannya gitu ya. Kalau kita di rumah, terus ada teman yang datang, si Budi datang nih, atau si Raka datang gitu ya.
Kenapa kita tahu si Raka datang? Karena kita bisa lihat wajahnya gitu. Kenapa kita tahu itu adalah si Raka? Karena kita sudah dulu pernah berkenalan dengan teman kita namanya Raka, dan kita tahu wajahnya seperti itu gitu ya. Ganteng misalkan gitu ya. Nah, jadi kita tahu itu karena kita belajar, karena kita pernah mendapatkan pengetahuan sebelumnya bahwa itu adalah Raka. Kita pernah kenalan, kita pernah ngobrol gitu ya. Nah, selain itu kita juga atau manusia juga bisa memahami apa yang diucapkan oleh teman kita gitu ya. Si Raka tanya, apa kabar, gimana kamu, apakah kamu sudah buat tugas di sekolah? Oh, ternyata sudah. Nah, kenapa kita bisa memahami apa yang dikatakan oleh teman kita? Karena kita belajar, karena kita sudah diberikan ilmu pengetahuan oleh guru-guru atau orang tua kita, sehingga kita bisa berbicara atau bisa ngobrol sama orang lain atau sama teman-teman atau sama keluarga gitu ya. Nah, selain itu kita bisa membaca tulisan tangan. Nah, jadi kalau misalkan ada teman kita sedang mencatat gitu ya, terus tiba-tiba kita mau pinjam catatan teman kita mau lihat bacaannya apa sih nih? Oh, kita bisa baca gitu. Kenapa kita bisa baca? Karena kita memiliki kemampuan untuk mengenali tulisan yang ada di catatan itu gitu. Kenapa kita bisa mengenali tulisan itu? Karena kita sudah pernah belajar. Oh, itu adalah huruf A, walaupun bentuk A-nya tidak rapi misalkan. Dia A-nya miring misalkan, atau A-nya terlalu besar, atau A-nya kecil. Itu kita tahu ini huruf A gitu. Ya, karena kita sudah memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengenali itu huruf A gitu ya. Kemudian Kak Gede, ya, Kak Gede lagi share screen nggak? sebentar ya. Gedenya nggak share screen. Nggak mungkin karena tadi hilang, jadi hilang juga share screen-nya Kak Gede. Jadi Kakak Geta mengingatkan saja ya. Sebentar ya. Ya. Ini ada punya ayam. Oh iya, ayamnya baru bangun ayamnya. Ayamnya baru bangun. Ya, ini ada background musik ini ayam. Oke, ini sudah ya Kak Geta ya? Sudah dapat share screen ya? Sudah terlihat Kak Gede. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita kalau mendapatkan oleh-oleh dari teman kita, kue yang enak gitu kan, kita pasti ngecek ya, oh ini kuenya enak apa enggak. Jadi kita bawain, kita cicipin, kita rasain gitu ya. Nah, kita tahu itu adalah, oh ini adalah kue yang enak. Itu adalah makanan yang enak gitu ya. Nah, jadi kita bisa tahu karena kita sudah paham tentang ini pattern recognition. Oh, itu makanannya bau, makanannya segar, makanannya enak. Gitu. Nah, kita tahu dari pengetahuan yang kita punya gitu ya. Nah, jadi komputer akan dibuat seperti itu gitu. Komputer akan dia bisa mengenali wajah, dia bisa memahami apa yang diucapkan oleh manusia, dia bisa membaca tulisan manusia, dia bisa melihat mungkin dia bisa tahu ini makanannya segar apa tidak gitu ya. Nah, itulah berarti komputer akan di-training atau dilatih agar dia bisa memiliki kemampuan sama seperti manusia. Nah, itulah namanya pattern recognition. Nah, contohnya lagi misalkan kalau adik-adik pernah punya file gitu ya, filenya PDF. Tahu file PDF ya? PDF itu file dokumen yang tidak bisa diedit adik-adik. Yang kita bisa lihat, kita bisa baca, tapi kita nggak bisa edit, nggak bisa diubah-ubah tulisannya. Nah, ternyata ada sistem yang namanya optical character recognition. Nah, sistem ini dia bisa merubah file PDF ini ke dalam file Word atau Microsoft Word ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Jadi dia akan melakukan proses yang namanya aplikasi pengenalan pola. Jadi dia cek dokumen yang ada, kemudian dokumen itu akan dilihat satu persatu tulisan atau huruf-hurufnya, kemudian baru dia dideteksi kira-kira huruf itu huruf apa gitu ya. Huruf A atau huruf B atau huruf C. Nah, kemudian baru dia diekspor atau di-convert ke dalam Microsoft Word gitu ya. Nah, seperti ini contohnya.
Nah, jadi ada dokumen yang bentuknya PDF itu akan dikonvert ke dalam bentuk Word gitu ya. Jadi nanti dokumen-dokumen dari PDF itu akan di-scan satu-satu kalimatnya. Nah, kemudian baru akan didapatkan pola-pola dari per kata atau per huruf, kemudian baru di-copy atau di-paste ke dalam Microsoft Word. Nah, sehingga itu bisa di-convert jadi. Nah, kalau PDF yang sudah diproses tadi itu bisa menjadi file Microsoft Word yang bisa kita edit-edit nantinya. Nah, itu contoh dari pattern recognition yang disebut sebagai optical character recognition. Oke. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Adik-adik? Silakan adik-adik yang ingin bertanya mungkin. Gua suka jalan-jalan. Oke, adik-adik. Sarah mungkin atau Malika? Ada yang tanya nggak? Kalau tidak ada yang bertanya, biar dilanjutkan lagi sama Kak Gede ya. Oke, kita lanjut lagi adik-adik. Kita lihat sekarang contohnya. Kalau kita punya tablet ya, tablet PC, tablet ya, yang seperti ini ya, yang sebelah kiri ya. Nah, kalau kita punya tablet, ada tablet yang di dalamnya itu ada bisa menerima atau aplikasi yang bisa kita tulis pakai tangan. Kan touchscreen ya. Nah, contohnya kita tulis, aku sedang belajar. Tulisan tangan seperti ini. Nah, jadi tablet ini dia bisa mengkonversi atau membaca tulisan kita ini sehingga dia bisa diterjemahkan ke dalam tulisan yang ada di tablet itu. Gitu. Bisa diterjemahkan ke dalam tulisan yang ada di tablet. Contohnya ini adalah smooth and accurate gitu ya. Tulisannya padahal susah dibaca ya, kita susah bacanya karena tulisannya cukup bahasa tulisan dokter ya mungkin ya. Nah, tapi komputer atau si tablet ini dia bisa baca gitu ya. Dia bisa baca, oh yang tulisannya mungkin susah dibaca gitu ya. N-nya mungkin A-nya tuh kurang jelas gitu ya. Tapi komputer atau tablet ini bisa baca dia. Bisa diterjemahkan, tulisan yang tulis sambung ini yang tidak kita bisa tahu, komputer bisa tahu atau tablet bisa tahu dia. Bisa diterjemahkan nah, sehingga kita bisa lebih jelas melihat dari tulisan yang diterjemahkan oleh komputer. Nah, inilah si sistem dari tablet ini sudah menggunakan pattern recognition, gitu namanya. Patternnya apa? Jadi patternnya adalah ini pola dari tulisan yang ditulis oleh si pengguna ini. Nah, tulisan setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang rapi, ada yang tidak rapi, ada yang tulisan dokter. Nah, tapi si tablet ini dia pintar dia. Dia bisa menerjemahkan apapun bentuk tulisannya sehingga dia bisa mendapatkan tulisan yang benar gitu ya. Oke. Ada juga yang ini, ada misalkan handphone. Handphone kalau kita foto catatan kita dia bisa terjemahkan ke dalam bentuk catatan yang ada di handphone itu gitu ya. Jadi bentuknya rapi gitu ya. Fontnya atau bentuk tulisannya rapi. Nah, itu adalah salah satu contoh dari pattern recognition ya. Contoh yang lain, biometrics. Ya, ini kalau adik-adik suka berkunjung ke satu gedung atau satu kantor yang tempatnya itu sangat rahasia atau sangat strict, sangat ketat gitu ya. Kalau aku ada. Oh, ada. Nah, jadi biasanya kalau masuk ke kantor itu dia akan minta, oh tolong scan jarimu. Gitu. Kalau jarinya di-scan ternyata tidak bisa. Itu biasanya untuk biar kayak catatan kita masuk kalau di kantor. Iya, betul. Untuk absensi biasanya, kalau absen gitu ya. Nah, biasanya ada yang kantor yang tidak bisa dibuka pintunya kalau misalkan jarinya tidak sesuai gitu. Hanya orang tertentu yang bisa masuk gitu. Nah, biasanya kalau kita scan jari kita, oh kita ditolak, nggak bisa masuk, artinya kita nggak bisa masuk, artinya kita panggil lah orang di dalam atau pegawainya. Handphone Handphone juga bisa dong buat nyalain. Mama, handphone Xiaomi aku, mama saya dan papa saya, sama opa saya kayaknya ada ya, handphonenya di belakangnya ada itunya sensornya. Ya, pakai sidik jari ya. Oke, betul. Handphone juga bisa. Ya, handphone ada juga. Aku juga. Ya. Jadi handphone juga bisa, betul. Kemudian ada juga ini pakai telapak tangan. Seperti yang tadi ya, kalau kita lihat telapak tangan kita, kan ada garis-garisnya ya, ada huruf M, ada huruf apa gitu ya. Nah, itu bisa di sistem. Itu polanya seperti apa gitu. Nah, kalau polanya tidak cocok,
maka kita nggak bisa buka pintu gitu misalkan, tidak bisa masuk ke ruangan. Nah, itulah yang namanya si komputer ini dia mengenali pola dari tangan kita gitu ya. Nah, ada juga face recognition. Nah, jadi kalau kita bisa juga masuk ke satu gedung, kita disuruh wajah kita coba didekatkan sama kamera gitu. Nah, kalau misalkan cocok, maka pintunya bisa kebuka gitu. Kalau misalkan tidak cocok, berarti tidak bisa kebuka gitu ya. Nah, ini sebagai salah satu contoh penerapan keamanan atau security pada satu tempat atau satu gedung, misalkan orang-orang yang tertentu tidak boleh masuk, itu contohnya ya. Atau juga pakai retina mata. Nah, ternyata retina mata kita itu memiliki pola juga gitu. Ada garis-garisnya gitu mungkin ya. Nah, kalau kita lihat di kamera, nanti kalau kita dekatkan dengan kamera untuk deteksi retina itu akan kelihatan nanti polanya seperti apa. Nah, dia juga bisa digunakan untuk salah satu alat untuk masuk ke dalam sistem atau masuk ke satu ruangan gitu ya, pakai deteksi retina mata. Bisa juga seperti itu. Itu handphone saya juga bisa deh. Soalnya handphone koko saya yang pokok entry bisa pakai pokok entry. Iya, emang bisa. Oh, pakai retina ya, retina detection ya. Langsung bisa deteksi Oh, wajah. oke. Tapi koko Deteksi wajah ya. Oke, ya hebat sekali. Tapi saya juga kayak gitu. kocak aja. Pakai face dat. Ya begitulah. Jadi itulah salah satu contoh dari pattern recognition. Kenapa demikian? Karena setiap orang kan wajahnya beda-beda ya. Ada yang mungkin wajahnya lekuannya itu ya, mungkin ada yang ada garis-garisnya, terus ada yang biasa, terus nah artinya setiap orang memiliki wajah yang identik. Jadi kalau kembar pun pasti ada bedanya, Dek. Kembarnya itu pun kalau kita lihat secara sekilas dia sama, tapi kalau dilihat di kamera pasti ada sesuatu yang berbeda. Mungkin dari sisi guratan wajahnya, atau mungkin dari sisi hidungnya mungkin, atau bibirnya mungkin, ya. Oke, lanjut. Ya, ini adalah salah satu contoh dari pattern recognition. Kalau adik-adik pernah nonton film Mission Impossible ya, itu udah lama sih ya, tahun 2015, 2016 gitu ya, ini yang terbaru. Saya tahu ini contohnya ya. Jadi dalam film itu ada satu scene yang mencari wajah orang gitu ya. Wajah orang dari kamera gitu. Jadi ada kamera CCTV, dia men-shoot semua yang hadir di dalam satu ruangan itu. Nah, dia bandingkanlah semua wajah orang yang ada di ruangan itu, dicek satu persatu dengan wajah yang ingin dicari gitu. Jadi misalkan gambar yang di kiri ya, ada gambar yang ditulis pakai pensil nih, gambar orangnya seperti ini. Di dalam ruangan ini di-shoot pakai CCTV. Nah, dicek oleh kamera satu-satu setiap orang yang datang, mana yang cocok gitu ya. Nah, jadi si komputer ini dia sudah punya kemampuan pattern recognition. Dia bisa mengenali semua orang yang datang ini kira-kira yang match atau yang cocok dengan foto ini siapa gitu. Oh, ternyata ketemu orangnya itu gitu ya. Ada yang di tanda kotak itu ada di sana. Nah, berarti si komputer ini sudah bisa melakukan scanning dari wajah dari yang hadir di sini melalui teknologi pattern recognition, gitu ya. Contoh yang di bawah, yang di kanan bawah. Nah, ini komputernya searching nih. Dia akan cek satu-satu wajahnya orang yang sama dengan foto yang ada di sini. Nah, kira-kira yang mana gitu ya. Nah, dia akan cek satu-satu nih. Tak dilihat satu-satu mana yang mirip gitu ya. Kalau manusia kan tahu ya, oh ini yang mirip. Tapi kalau komputer, dia tahunya dari mana? Oh, dia harus belajar. Dia harus diberikan banyak data, dia harus diberikan pelajaran yang banyak, sehingga dia pintar. Nah, pada saat dia sudah pintar, diberikan foto seperti ini, maka dia bisa tahu, oh ini orangnya, gitu ya. Begitu adik-adik. Ya, itu contoh dari pattern recognition. Oke. Next, speech recognition. Nah, ini adalah pengenalan suara. Di handphone ya, di handphone adik-adik biasanya ada ini ya, Google Voice ya. Nah, biasanya kalau itu diaktifkan, itu dia bisa memberikan jawaban gitu.
Misalkan kita mau cari nih di YouTube, misalkan saya mau cari lagu ini nih, apa namanya? Naik-naik ke puncak gunung misalkan. Mobil Almas sudah kayak gitu, mobil dibully Almas bisa Oh, mobil di Almas bisa ya? Oke. nyalain apa gitu, buka sunroof, buka. Kalau aku Iya. pakai Siri. Nggak jelas dianya. Oh, pakai Siri, betul ya. Siri juga bisa. Nah, jadi ini bisa membantu kita. Kalau misalkan kita mau buru-buru nih, lagi di jalan. Hai Google, saya mau cari tempat, saya mau pergi ke Garuda Wisnu Kencana atau GWK misalkan. Atau saya mau ke Semarang nih, saya mau ke ini Candi Borobudur misalkan contohnya. Nah, dia akan tunjukkan nanti petanya, oh nanti kamu akan dapatkan satu peta yang kamu sekarang di mana lokasimu, kamu ditunjukkan nanti jalan rutenya, kamu harus lewat sini gitu. Rutenya ada, dia bisa jalan sendiri gitu. Nah, si Google tuh tahu dia. Kenapa dia tahu? Karena di handphone atau di alat-alat itu dia sudah dilengkapi dengan teknologi pattern recognition. Dia bisa mengenali suara kita gitu. Kita bilang halo aja dia tahu halo gitu. Dia ngerti, oh ini orang ini lagi menyapa kita gitu ya. Jadi dia akan merespon halo gitu, halo juga gitu misalkan. Nah, cara kerjanya ternyata seperti ini gambarnya. Jadi ada voice sinyal, jadi sinyal suara. Itu kalau sinyal suara tuh digambarkan di osiloskop, alat untuk mendeteksi frekuensi. Itu bentuknya seperti ini, yang biru-biru ini. Ada kecil, ada besar, amplitudo namanya ini ya. Ada amplitudo yang pendek, yang tinggi gitu ya. Nah, jadi dari suara kita ini akan diproses namanya fitur ekstraksi fitur. Fitur extraction ini dia akan menjadikan suara kita ini menjadi suara digital. Bisa jadi menjadi suara pola angka-angka gitu. Bisa 10, 10, 10, 110 dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian dari fitur extraction ini dia akan dikumpulkan gitu. Akan dikumpulkan atau dimasukkan ke dalam satu tempat atau satu sistem gitu ya. Nah, yang mana dia nanti akan dicocokkan dengan template library. Nah, template library ini apa? Ini adalah big data yang sudah dimiliki oleh sistem. Jadi big data ini isinya banyak gitu ya. Banyak recording suara. Ada suara halo, ada suara apa kabar, ada suara halo, ada suara halo yang tinggi gitu. Ada halo yang rendah gitu. Nah, jadi dengan data yang jumlahnya banyak ini, dia akan dibandingkan dengan suara yang datang gitu. Suara baru yang datang ini apa sih nih gitu ya? Dia mengatakan apa sih? Dia ngomong apa sih gitu ya? Nah, dari template library ini barulah dia akan melakukan pattern matching. Pattern matching ini adalah dia mencocokkan pola yang mana yang cocok dengan suara yang dimiliki oleh ini template library ini. Mana yang paling cocok gitu ya. Nah, dari semua yang dibandingkan, ternyata ada satu suara yang cocok gitu. Nah, berarti itulah dia, decision-nya itulah dia. Contoh, misalkan kita ngomong halo ke dalam di handphone kita. Halo gitu ya. Nah, ternyata suara kita halo ini dikonversi ke dalam ekstraksi fitur gitu ya. Bisa jadi nanti suara kita menjadi bentuk digital, bentuk angka-angka gitu ya, deretan angka. Nah, kemudian di handphone kita ini ternyata sudah ada banyak template library. Sudah ada banyak kumpulan-kumpulan suara yang beraneka ragam gitu. Nah, kemudian sistem mencocokkan dengan suara yang baru ini, yang baru di input atau halo itu dengan banyak suara yang ada. Nah, ternyata si handphone kita ini bisa mengenali apa yang dikatakan oleh manusia ini ternyata halo gitu. Berarti keputusannya adalah decision-nya adalah dia mengatakan halo gitu. Nah, sehingga si handphone kita ini akan menjawab halo juga, segitu dia. Karena dia sudah tahu apa yang dikatakan oleh si manusia ini gitu ya. Nah, itulah contoh dari pattern recognition berupa pengenalan suara gitu ya. Nah, ada juga yang lebih berat. Nah, lebih berat biasanya digunakan untuk medis di rumah sakit gitu. Misalkan
ada pasien yang datang ke rumah sakit, saya mengeluh sakit nih di punggung gitu atau di dada saya sakit sekali, dokternya bingung sakit apa ya gitu. Ya kalau gitu mungkin harus masuk ke X-ray dulu, harus di scan dulu gitu ya, harus di ronsen dulu gitu istilahnya ya. Nah jadi alat-alat ronsen itu biasanya akan mengirimkan berupa sinar X ya, sinar X akan menyinari badan kita gitu ya. Nah, jadi dari sinar itu nanti akan bisa dilihat susunan tulang-tulang kita gitu ya. Contoh seperti ini ya. Nah, jadi nanti kalau kita lihat secara kasat mata kan kita nggak bisa lihat di dalam dalam badan kita tulangnya kayak gimana kan nggak tahu kan. Makanya harus diberikan sinar X gitu ya. Untuk mengetahui contohnya penyakit pneumonia, penyakit ini gangguan pernafasan gitu ya contohnya ya. Nah, dari foto ini dokter bisa tahu nih, oh kira-kira kena penyakit apa tidak. Nah, dilihat dari susunan mungkin dari paru-parunya, ada yang bintik-bintik atau ada yang warnanya putih gitu ya. Nah, itulah nanti akan diproses oleh si mesin itu, si mesin X-ray itu, dia akan menghasilkan gambar bentuknya seperti ini. Gitu. Kenapa bisa bentuknya seperti ini? Karena si mesin X-ray itu dia sudah diberikan banyak data. Datanya banyak sekali. Nah, data yang banyak ini diekstraksi fitur, mendapatkan fitur yang sudah diekstraksi gitu ya. Satu gambar ada satu fitur, satu gambar satu fitur. Jadi bentuknya ada tertentu gitu ya. Satu gambar dia ada satu fitur tertentu. Kemudian itu dia melakukan proses training, dia melakukan proses pelatihan kepada alat itu, nah sehingga alat itu pinter gitu. Nah pada saat alat itu sudah pinter, diberikan gambar yang baru, gambar pasien yang baru, yang di scan gitu ya, di foto. Nah si alat ini sudah bisa mendeteksi, oh kira-kira si pasien ini kena pneumonia apa tidak gitu. Nah jadi karena alat ini sudah pintar, diberikan banyak gambar, banyak data, maka alat ini sudah bisa mendeteksi kalau ada pasien baru datang, oh dia tahu, oh ini sakit pneumonia, ini sehat gitu ya. Dia tahu. Kenapa dia tahu? Karena komputer sudah berikan banyak gambar. Kalau gambar orang sakit pneumonia, gini loh gambarnya, ada gambar bintik-bintik, misalkan ada gambar bulatan mungkin di paru-parunya gitu contohnya ya. Nah, misalkan begitu. Atau misalkan kalau di foto gambarnya kabur gitu contohnya. Nah, pada saat ada pasien baru datang, ternyata gambarnya terang begini gitu ya. Nah, terang ini berarti sistem mengatakan, oh ini pasiennya sehat nih, enggak sakit nih gitu. Nah, kenapa alat itu pintar? Karena dia sudah memiliki banyak data dan dilatih setiap hari gitu ya. Sama kayak kita, kalau adik-adik suka belajar di rumah, berarti kan akan tambah pintar gitu ya. Benar nggak? Kalau adik-adik banyak belajar akan tambah bingung atau tambah pintar? Tentunya tambah pintar. Jadi semakin banyak diberikan data, diberikan pengetahuan, maka kita akan semakin pintar. Nah, sama juga mesin. Kalau mesin diberikan pengetahuan yang banyak, maka dia akan pintar juga gitu ya. Nah, sehingga pada saat dia diberikan satu gambar yang baru, maka dia bisa mendeteksi dengan akurat, dengan tepat. Oh, ini dia sakit apa tidak gitu ya. Nah, si komputer bisa tahu dia gitu. Oke, begitu contoh dari pattern recognition. Oke. Nah, sekarang adik-adik dipersilahkan bertanya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak tentang ini? Ayo, ini keren banget loh materinya. Ternyata pattern recognition itu juga dipakai di dunia medis ya Kak Gede ya. Iya, bisa betul sekali. mendeteksi penyakit. Salah satunya yang sekarang lagi booming yaitu pneumonia karena disebabkan oleh virus COVID-19. Dede gimana? Ada yang mau nanya nggak? Mungkin ada yang belum dipahami dari apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Gede, boleh silahkan. Nggak usah malu-malu. Atau kalau misalnya malu ngomong langsung, boleh kok di kolom chat, nanti Kakak Geta bantu untuk bacakan. Ya. Ada mungkin Saka mungkin mau bertanya, atau Kelana katanya baru join ya. Ya, oke, silakan.
Tidak ada? Nah, jadi ilmu ilmu pattern recognition ini sebenarnya banyak digunakan, terutama di medis gitu ya. Kemudian contohnya di kepolisian atau di FBI misalkan di Amerika, kan ada FBI atau CIA gitu ya, CIA. Nah, biasanya mereka pakai pattern recognition ini untuk mendeteksi jejak-jejak penjahat gitu. Misalkan dia sedang merampok bank nih. Nah, pada saat dia merampok bank nih, walaupun dia pakai pakai alat yang tertentu, dia bisa deteksi entah dari sidik jarinya, entah dari gerak-geriknya, entah dari bentuk wajahnya gitu ya, atau dari apapun itu bisa dilacak gitu. Dari CCTV nanti bisa terlihat gitu. Nah, jadi nanti dari gambar CCTV itu bisa deteksi nanti, karena setiap orang itu bisa dilacak biometriknya, sesuatu yang ada di dalam tubuhnya itu secara unik gitu. Setiap orang tuh beda gitu ya. Wajahnya beda, setiap orang beda. Sidik jarinya beda, telapak tangannya setiap orang beda. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu diperlukan satu pengetahuan dari si alat-alat yang ada yang digunakan oleh petugas-petugas itu, FBI atau CIA atau intelijen itu ya, untuk bisa mendeteksi jejak-jejak kejahatan gitu. Nah, sehingga bisa terdeteksi nih orang ini yang melakukan gitu ya. Nah, begitu canggihnya ya. Oke. Nah, itu contohnya. Nah, itu namanya ilmu forensik kalau di kepolisian atau di ilmu teknologi informasi juga ada namanya teknologi IT forensik ya, untuk mendeteksi jejak-jejak dari seseorang gitu ya. Jejak-jejak digital gitu ya. Oke. Gimana, ada yang bertanya? Adik-adik? Semuanya udah paham ya? Wih, keren. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin mau dilanjutkan Kak Gede atau mau ke ini? Ya, kita waktunya masih, kita break ice breaking dulu ya, boleh ya? Oke. Oke, kita ice Gimana breaking adik-adik, dulu sudah nih. siap mau ice breaking? Gimana Jadi, yang lainnya? Ya. Ya. Siap ya? Ya, Ini tadi pertanyaan menjebak ya. Nanti silakan adik-adik siapkan handphone atau laptopnya. Kan nanti akan menunjukkan link yang bisa diakses gitu ya. Nanti pertanyaannya ada di layar, nanti jawabannya adalah di handphone gitu ya, atau di laptop. Kalau pakai laptop berarti pakai mouse gitu ya. Oke. Ya. Nanti di-share linknya di kolom chat ya Kak Gede. Ya, oke. Oke. Stop screen screen-nya kita stop dulu ya. Ya. Oke. Kahoot ya? Kahoot ya, betul. Ya, Udah. udah. Apa? Copy dulu ya. Nanti lihat di kolom chat. Kayaknya nggak usah pakai yang di linknya nanti. Langsung di share screen aja ya. Ya nanti. Ya, ini dia. 62 602 7549. Jadi yang lainnya masuk dulu ke web Kahoot-nya, kemudian diketik ya PIN yang sudah di share screen sama Kak Gede untuk bisa ikut. Wah, udah ada Lowell Kak Gede, udah ada Jaden. Oke, ya Kak Gita. Jadi nanti adik-adik ketik dulu www.kahoot.it gitu ya. Nanti setelah ketik itu di HP atau di komputernya, di laptopnya, ditanyakan nanti PIN-nya, PIN berapa? 6027549. Udah join. Sudah join ya, Dek? Oh, yes. Sudah ada 6 orang. Lagi 10. Oke, lagi 9 orang. Oh, banyak ya. Lagi 8 orang. Lagi 7 orang. Kalau ini udah kelar, subscribe channel aku. Ya, nanti ya di akhir materi ya. Di akhir materi ya Joa. Nanti kakak subscribe deh. Enggak, aku pengen harus.
Kapan 1, belajar? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, ada 16. Sudah 16 Sudah adik-adik ya. 16 ya. Oke. 16. Sudah 16 Kak Gede. Tadi yang ngisi Oke. link Tunggu, sudah 16. tunggu. Nanti cara kerjanya ini gamenya itu Kak, tunggu Kak, belum masuk aku Kak. oh, belum masuk Oh, ya. belum. Oke. Oke. Kita Tunggu tunggu. dulu. Ini gimana? Ada yang belum masuk juga. Haikal kali Haikal. Tadi yang belum masuk siapa? Haikal. Haikal gimana? Belum masuk ya? Belum. Oke. Kita tunggu Haikal. Yang masuk Lowell. Lowell sudah. Jadi pertama. Ya. Bagaimana Haikal? Ada kendala? Oke, sudah sudah Kak. masuk. Haikal Oke. sudah join. Oke adik-adik, jadi cara kerjanya ini adalah adik-adik nanti lihat lihat pertanyaannya di layar ya. Kemudian nanti jawabannya ada di handphone. Jawabannya dipilih di handphone, nanti pertanyaannya lihat di layar. Kalau saya pakai 2 layar monitor. Oh, 2 layar monitor. Oke, berarti satu lihat di layar, nanti satu jawabannya di layar yang satunya gitu ya. Ya. Satu di kanan, satu di kiri. Kak, Ya, sudah siap? Yuk, mulai. ini atau Safari? Bagaimana Kak? Bagaimana Dek? Di Zoom atau di Safarinya? Ya, nanti di Zoom-nya lihat pertanyaannya, nanti di Safari-nya jawabannya. Oh, iya, nanti ada pertanyaan di warnanya, nanti Ya. warnanya itu disamain. Ya. Waktu Nanti- Zoom yang minggu lalu udah pernah Kahoot juga. Kahoot. Ya, oke. Sering banget. Kok sering. Kemarin Kalau sama- lucu banget. Ya, kalau sama Kahootnya. Kak Gede di pertemuan pertama kita pakai Kahoot juga. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya lebih logika, lebih mengasah logika ya. Lebih serius atau Bukan gimana? canda kemarin. Apa bercanda kayak kemarin? Bercanda. Ya. Oh, bercanda katanya. Oke. Oke. Jadi jangan serius-serius ya, karena jawabannya Pasti itu lucu. bercanda, kata Kak Gede. Oke ya. Sudah Oke, siap Kak semua Gede, ya? Mulai ya. Oke, kita mulai adik-adik. Oke, kita mulai kuis teka-teki lucu. Get ready. Oke, Oke, kuis. kuis. Antara apa yang paling kecil? Hah, apa tuh? Oke, Berapa yang paling jawab kecil? percaya diri ya, jangan dibocorin jawabannya. Kita percaya diri nih, kira-kira Apa ya? apa nih yang benar jawabannya? Antara apa yang paling kecil? Udah. Aku tahu. Sudah. Oh, sudah semua. Oke. Benar. Namanya tentara sekutu. Kenapa tentara sekutu? Karena Kutu kecil. Kutu kecil. Kutu. Nah, karena tentaranya Ayo. ukurnya sebesar kutu. Berarti kecil dia ya. Siapa ini yang terjebak dari pertanyaan Kak Gede? Siapa yang udah terjebak? Siapa yang Aku benar. menjawab yang benar? Wah, Pipi, Lowell, Hikam, Haikal, Ilyas. Pipi yang benar ya, yang paling pertama menjawab Pipi. Tinggal korek. Kongres Pipi tidak terjebak oleh pertanyaannya Kak Gede. Oke, pertanyaan berikutnya ya, adik-adik. Ada yang belum ngerti nggak cara mainnya? Aku udah ngerti, salah aku udah pernah main. Oh, sudah. Oke, jadi- Udah sering Oh ya, main. sudah sering ya. Oke, jadi pertanyaannya lihat di Zoom, jawabannya ada di handphone. Oke ya. Di Next. laptop. Di laptop. Oke, next. Wih. Gambar yang cocok dari tanda tanya di bawah ini adalah, Dari tanda tanya di bawah ini. Jadi aneh ya? Gambar yang cocok dari tanda tanya di bawah ini. tanda tanya Oh iya ngerti. apa gitu ya. Gambar yang mereplace tanda tanya itu kira apa? Ini butuh ketelitian berarti ya Kak Gede ya. Betul. Oke. Kira-kira, Harap benar. Salah. Orang nggak tahu. kira-kira apakah itu? Semua berharap benar ya. Gajah. Salah. Jawabannya adalah kelinci. Aku lihat dari polanya. Ya, kenapa kelinci? Karena polanya ya. Jadi polanya deretannya dari gajah dan seterusnya, habis gajah kelinci gitu ya. Oke.
Ya. Kita lihat yang benar. Siapa yang benar? Wah, Siapa tadi ya gitu. Aduh. Oke, Ilyas yang Makin nurun ini mah. Pra, Pipi, Jaydan, Lowell. Oke. Ilyas sekarang yang tercepat. Oke, Adik-adik. Next ya. Ya, Lanjut ya. Next. Sudah siap? Udah. Oke. Pertanyaan ketiga. Ya. 1, 1, 2, 2, 2. Deretan angka. Deretan angka 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Angka pada garis bawah ini yang tepat adalah Yang tepat adalah iya, Pak Yo. Salah. Pintar matematika Salah. bisa deh. Salah. angka pada garis bawah yang harusnya. tepat. Aku tahu tuh. Aku salah pencet. Hah? 5, 6, 7 tidak ada. Aku tahu itu loh. Kalau lihat pasti ngerti deh. Aku udah jawab. Iya. 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, Oh, iya. 5, 5, 5, 5. Berapa gitu ya? Tidak ada. Apakah 6, apakah 5, ataukah 7, atau tidak ada? Tidak ada. Mau habis. Ya, jawabannya Kan benar 5. Karena kan 4-nya udah 5. Kenapa 5? Kita jelaskan ya. Tahu. Ini kita lihat deretannya ya. Kita lihat deretannya. Angka 1 jumlahnya 2. Angka 2 jumlahnya 3. Angka 3 jumlahnya 4. Berarti kalau angka 4 jumlahnya 5 kan? Angka 5 jumlahnya ada 6. Nah, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kurang 5 lagi 1 ya. Jadi jawabannya adalah 5. Oke. Hanya 3 orang yang bisa jawab ya. Oke. Yang benar adalah Pipi lagi. Wah, mantap Pipi ya. Oke. Kira jelas ada Dek? Ya, Nah, itu menunjukkan satu deretan pola angka, gitu ya. Oke, berikutnya adalah next. Pertanyaan nomor 4. Ada ayam 5 Ada ayam dikali 2. Berapa dikali semuanya? 2. Berapakah semuanya? Ada Ya. ayam 5. Ayam 5 dikali 2. Berapakah semuanya? Waktunya singkat sekali ya. Oh, Oke, sudah habis. Yeay, benar. Ya, ternyata jawabannya 5. Ada yang bilang 10. Ya. Kejebak. Ini Aku pertanyaan tadi kan jam 10 lucu-lucuan tapi ini. karena ingat ini tebak-tebakannya lucu-lucuan jadi ya udah cuma aja. Pencet duluan. Ayam kan Berarti 5. Mira sudah paham pola kuisnya Kak Gede ya, Mira ya. Ya. Ada ayam 5. Ayamnya kan 5 ya, Dede ya. ini bukan salah jawab tapi time up. Time up. Habis waktunya. Pemencet udah habis. Artinya 1 menit loh. Ada ayamnya 5 dikali 2. Berarti di sungai ada 2 gitu ya. Berapakah Jadi ya sama? 5 tetap. Ya tetap 5 gitu ya. Iya, dapat. 5 itu termasuk yang dikali gitu. Berarti yang di sini ada 3 dikali ada 2 gitu. Ada totalnya 5. Bukan dikali 2 jadi nambah gitu. Jadi 10 ya. Oke ya. Jadi jawabannya adalah 5. Oke ya. Lanjut. Next. Naik. Yang paling benar jawabannya yang paling banyak adalah Pipi. Oke, Pipi paling Pipi lagi. ya. Peringkat pertama, peringkat kedua Sakti, peringkat ketiga Ilyas. Oke. Oke, next. Yang pertanyaan yang kelima. Mana yang lebih berat, kapas 100 kg atau besi 100 kg? Udah. Yuk, yang teliti. Iya. Mana yang lebih berat? Ya, Kapas kurang 100 kg atau besi 100 kg? Mana yang paling berat? Salah lagi. Oh, besi. Kan besi Siapa itu yang ya. salah lagi? Siapa itu yang bilang 100 salah kg lagi? itu bisa berat sekali ya. Kalau kita angkat nggak bisa. Mungkin ya 100 Itu kg dia ya. nulisnya pure genius loh. Berarti salah.
Kalau Kalau kapas kan ringan ya. Kapas itu kalau Sama. diangkat ringan ya. Oh. Sama kan, bener kan? Oh, sama. Ya, ada yang menjawab apa nih? Kapas. Ada yang menjawab besi. Ada yang menjawab tidak ada. Ya, jawabannya sama. Karena kan timbangannya kan menunjukkan angka yang sama. Harus iya. pede. Kalau besinya mungkin sekecil ya, sebatu bata itu mungkin ya 100 kilo. Kalau kapas mungkin ini ya. Rumah mungkin ya, misalnya 100 kilo ya. Kalau kapas sampai Kayaknya sebesar berapa, Kak? timbangannya sebesar 100 kilo itu segede apa itu timbangan? 100 kilo. Ada timbangannya. Saikan tuna itu, saikan paus ya. 100 kilo. Gimana? Sudah jelas ya adik-adik? Kapas Ya, dan lanjut lagi lah. Sangat jelas. Sangat jelas ya. sangat Oke. jelas. Apa yang paling tinggi skornya? Oh, masih Pipi Pipi. lagi. Oh, Pipi. Luar biasa Pipi. Pipi Pipi cerdas. kayaknya jago ya. Jagonya di soal-soal begini di Pipi. Jago Selain logika Pipi ini ya. ya, selain di akademik di soal begini dia jago juga si Pipi. Mahendra the highest climber. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Sudah siap ya, Dek? Sudah ya? Ada. Next. Oke. Gambar yang cocok menggantikan tanda tanya di bawah ini adalah Menggantikan. ada kelinci, kemudian ada badak dua, ada kelinci, tanda tanya, ada badak, ada kelinci. Kira-kira tanda tanya ini apa ya? Udah. Gampang. Udah, gampang. Gampang. Mau bilang gampang, awas ya nanti salah pencet lagi ya. Enggak. Jelas, sudah Udah menjawab. salah. Udah salah. Sudah salah kata. Ada yang mau dirubah nggak ininya jawabannya? Bisa dirubah kayak? Enggak ya? Sudah ya? Bisa. Oke? Oke. Sudah semua ya? Korek lagi. Jawabannya adalah badak. Badak yang jawabannya. Karena deretannya kan itu ya. Kelinci, terus badak dua, habis itu kelinci, terus tanda tanya badak gitu ya. Jadi badak jawabannya. Ya benar aku. Aku benar. Oke. Kita lihat yang paling Kan udah tinggi di skornya adalah Pipi. Pipi lagi. Wah, Pipi. Wah, Pipi tidak terkalahkan ternyata ya. Kayaknya Pipi sama Sakti saling ini nih, saling menyalip. Saling Sakti menyalip. selalu ada di bawahnya Pipi nih. Mantap. Oke. Karena sakti. Masa nih ya, please. Oke ya, kita lanjut ya. Ya. Masih ada berapa pertanyaan lagi ya? Oh ya, pertanyaan yang ketujuh. Nama binatang yang berisi 2 huruf. Ayam, ikan, udang, katak. Udah. Baru 6, Apa? 7, 8, 9, 10. Nama binatang yang berisi Gampang dua banget. huruf. Ini yang lucu-lucu. Tahu. Oh iya. Ingat lucu-lucu katanya. Ayam, ikan, udang, katak. Kira-kira yang manakah ya? Yang jawab Ayam, udang, ikan, katak. Kira-kira yang mana? nggak tahu. Jangan ngomong dulu. Oke, udah semuanya jawab. Udah, oke. Kita lihat jawaban yang benar adalah udang. Udah. Apa udang? Ada yang tahu kenapa udang? Kenapa tuh? Bantu jawab nggak? Udan G. Ah, betul sekali. Mahandra. Jadi huruf U dan huruf G, udang. Salah lagi. U dan G. Ya, ternyata itu jawabannya ya, Adik-adik. Kalau satu huruf itu baru jawabannya ikan ya. Ini malah jawab ayam. Oh, ada yang ayam ya? Kenapa ayam? Ayam. 2 huruf. Mungkin karena A sama A gitu. Oh, A sama A. Oh, gitu. Oh iya, betul-betul. Huruf vokalnya 2 ya. A sama A. Ikan kan juga 2 ya. Ikan, katak. Ikan satu. Ikan. Ya, ikan 1 ya. I, huruf I itu ya. Itu yang minggu lalu Itu pertanyaannya. yang minggu lalu ya. Minggu lalu ya. Minggu lalu lebih gampang.
Oh, lebih gampang. Lebih gampang ya. Lebih susah. Ini susah ya. Oke, kita lanjut ya. Ini yang menang adalah yang tinggi skornya adalah Pipi. Oh, Pipi. Terus Pipi skornya paling tinggi. Sakti juga. Sakti lagi. Breda Oke. lagi berapa poin saja. Aduh, Pertanyaan yang ke 3 lagi nih. Ini kita lihat pertanyaannya. Oke, siap-siap ya. Oke. Yang ke-8. Gambar yang cocok pada tanda di bawah Ini lagi. Wow. ini. Gambar yang cocok pada tanda tanya di bawah ini adalah Bentar. Gedein biar lebih jelas. Harus teliti tapi ingat waktu biar nggak kehabisan waktu lagi. Tapi gak tahu benar atau salah. Ayo. Apa ya? Apa nih kira-kira? Gak tahu mak benar atau salah. Kayaknya ini deh. Entah, nggak tahu aku benar apa enggak. Satu lagi siapa nih? Mas. Satu lagi. Oke, sudah semua Kak Gede. Nah, semua. Oke, kita lihat ya. Jawabannya adalah Aku benar. koala. Ternyata yang benar. Kenapa koala? Karena itu kan dari Patternnya. variasi gambarnya ya. Variasi gambarnya yang koalanya yang belum muncul di variasi yang terakhir ya. Salah lagi. Salah. Oke, berikutnya. Gambar berikutnya adalah kita lihat. Oh, pipi yang paling benar, paling tinggi ya. Curang. Sakti, Ilyas, Cakra, Mahendra. Oke. Pertanyaan yang 9. Gambar yang cocok pada tanda tanya di bawah ini adalah oke. Lagi. Ini lagi. Ada 4, 3, 2, nah 1. 1 itu apakah kira-kira? Ayo diajak mikir lagi sama Kak Gede nih. Ayo, kalau adik-adik Udah senang-senang ini malah pintar, bikin pusing. kalau adik-adik pintar bisa menganalisis itu kira-kira gambar yang muncul apa itu, ayo. Mungkin 4, 3, 2, 1. Ada satu gambar yang sisanya itu. nyerah aja lah. Cip aja. Hitung kancing baju coba, siapa tahu mau Nggak pakai sesuai kancing jawabannya. bajunya. Oh, nggak pakai kancing ya bajunya ya. Oke, kemudian ya. Oh, sudah 17 jawab ya. Oke, sudah semua. Oke. Oke, kita lihat ya jawabannya. Sudah semua ya? Sudah. Nah, jawabannya adalah Salah lagi. kelinci. Benar. Oke, Kelinci, yang kenapa bisa kelinci? kelinci yang paling banyak ya. Kenapa demikian? Karena dia berputar dari kiri atas, kiri bawah, terus ke kanan, habis itu ke atas. Jadi muternya seperti berlawanan arah jarum jam ya. Kalau gede, ini berarti aku Ya. tuh kalau Gimana? ini aku dulu kalau kau yang aneh-aneh gini nggak bisa. Nggak bisa. Yang aneh-aneh nggak bisa. Aneh-aneh ya. Ini Aneh-aneh. ya ini sebenarnya pertanyaan untuk Apa kayak Jawa? mengasah kemampuan berpikir adik-adik. Ya, ini Aneh-aneh ya. mengasah kemampuan Nah, berpikirnya. kemampuan berpikirnya. Kalau adik-adik cerdas, berarti bisa menjawab. Gitu. Tapi kalau nggak bisa menjawab juga nggak apa-apa, cerdas juga gitu ya. Cuma mungkin karena waktunya kurang, mungkin ya, atau gambarnya kecil ya. Ya, Oke, siapa yang paling tinggi skornya? Kita lihat ya. Udah jam 3 lebih aja. pipi lagi. Oh, Wih, pipi pipi. lagi. Pipi ternyata. lagi. Kali pipi ya. Beda cuma sama lagi. Pipi sama Sakti. Ya, beda Oke. cuma lagi sekian poin saja. Tinggal Oke. satu lagi ya. Tinggal Ya. satu pertanyaan lagi. Ayo. Aduh. Soal terakhir. Gak mungkin aku bisa. Oke, siap-siap. Nah, Jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk kita dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus satu butir telur. tahu. Berapakah waktu yang diperlukan untuk merebus 5 butir telur? Apa nih? Ada di minggu kemarin jawabannya. Ada di Iya, kemarin juga pernah ini. Oh, di mana ada itu ya?
Oke. Iya, kemarin 50 menit. udah. Jawabannya 50 menit. Iya. Benar. Kenapa 10 menit? Karena langsung sekarang. Semuanya langsung. Ya karena pancinya menjelaskan. ya karena pancinya Cuma menampung sekali doang benerin 5 butir gimana? telur gini. Ya kalau ngerebus telur satu panci, terus kita ngerebus 5 telur dalam satu panci kan waktunya sama juga ya. Matangnya Bos kalau waktu 10 menit ya. dicelupin satu-satu. Kalau dicelempungin satu-satu, cemplungin satu-satu, ya tergantung cemplunginnya. Kalau cemplunginnya sama-sama, Jadi lama nih kalau satu-satu. Kalau cemplungin satu-satu benar. Gini gasnya boros ya. Waktunya tidak efektif. ternyata Lebih jawabannya 10 lama. menit. Ya, 10 menit hampir semua bisa jawab ya. Beberapa orang yang salah. Oke, kita lihat skornya. Oke, kita Oke. lihat. Skornya yang paling tinggi adalah Ilyas yang tiga. Ilyas nomor 3. Yang ketiga. Sakti. Satu adalah Pipi. Hore. Mana nih? Mana nih Pipi? Mana nih Pipi? Mana Mana Pipi ya? nih si Pipi? Mana si Pipi nih? Kongres. Pipi, Sakti sama Ilyas. Oke, Ya. ya, Sakti dan Ilyas juga. Yang lain nggak apa-apa ya. Mungkin karena waktunya singkat aja kan. Jadi telat mencetnya lah. Atau kepleset mencetnya jadinya salah ya. Padahal aku udah banyak skornya loh. Oh gitu. Mungkin kita kurang cepat aja ya. Mungkin kurang banyak. Kurang sering main Kahoot. Oh gitu ya. Ya kalau Bagaimana kesulitannya? Kalau Oke, waktunya lagi 15 menit, Kak. oh lagi 15 menit, oke. Ya, mungkin ada sedikit lagi materi yang bisa Kakak sampaikan. Oke, kita lanjut ke materi ya. Ya, kita lanjutkan lagi sedikit ya, adik-adik ya, Adik-adik. karena waktunya masih ada lagi 15 menit. Oke. Bentar ya. Ya, tadi kan kita sudah di sini ya. Ya, kita tadi sudah berbicara mengenai deteksi penyakit pneumonia. Ya, deteksi untuk menggunakan sinar X untuk deteksi kita itu sakit apa gitu ya. Nah, dari deteksi itu kita dapatkan, oh kita sehat atau kita sakit gitu ya. Nah, itu salah satunya contohnya dari penerapan pattern recognition. Oke. Ada juga, oh ada satu lagi, dari pengecekan jantung. Nah, kalau misalkan ada pasien yang sakit jantung di rumah sakit, biasanya pasien itu dipasangin kabel gitu ya. Kabel-kabel banyak gitu ya. Ada di dada, kemudian ada di kaki, ada di tangan gitu ya. Nanti alatnya akan mendeteksi kira-kira dari banyak kabel itu dia akan mengirimkan sinyal-sinyal atau denyut-denyut jantung kita gitu. Denyut-denyut jantung kita baik di kaki, di tangan, di dada gitu ya. Nah, jadi nanti mesin komputer ini akan tahu nanti akan bisa mencatat gerakan jantung kita itu seperti apa gitu, seperti gelombang-gelombang gitu ya, seperti ini, seperti foto yang ada di sini. Jadi gelombang ada yang tinggi, ada yang rendah gitu ya. Nah, jadi nanti dokter jantung kan bisa mendeteksi kira-kira ini jantungnya normal apa enggak gitu ya. Iramanya ya Kak ya. Ya, aku seperti pernah pakai itu. Oh, pernah. Siapa itu? Siapa yang pernah? Malika. Oh, Malika. Oke, Malika. Saya juga pernah. Oh, pernah. Pneumonia. Saya juga pernah, Kak. Ya, Ya. mudah-mudahan kita semua dikasih kesehatan Karena ya pernah selanjutnya ya. Nah, Oke, kita lanjutkan lagi Kak Gede. oke, kita lanjut ya, itu contohnya. Nah, ini tahapan pengenalan pola. Nah, bagaimana suatu sistem itu bisa mengenali pola gitu ya. Nah, ternyata cara-caranya begini. Nah, komputer itu atau sistem itu dia mengumpulkan data yang banyak sekali ya dalam bentuk big data yang sudah pernah dipelajari di pertemuan sebelumnya ya, big data ya. Nah, dari data yang banyak itu baru kemudian dicari fiturnya. Jadi fitur itu bisa berupa sesuatu yang unik dari data itu gitu ya. Bisa berupa angka, bisa berupa bentuk gitu ya. Nah, dari fitur yang didapatkan baru nanti dipilih algoritma yang tepat. Algoritma itu adalah satu teori atau satu cara yang digunakan oleh komputer untuk bisa mengklasifikasikan
atau mengelompokkan fitur itu masuk ke dalam kelompok yang mana gitu. Nah, baru kemudian melakukan proses training. Nah, training ini kayak belajar, diberikan data, komputernya belajar, data itu dikelompokkan ke dalam kategori A misalkan. Ada data yang baru, komputer belajar masuk kategori B. Data baru dipelajari lagi oleh komputer, data itu masuk kategori A. Gitu. Terus banyak data ya, sampai banyak data, sampai komputer itu pintar gitu. Artinya komputer itu pintar lah dia. Nah, setelah pintar komputer itu, baru diberikan data baru. Data baru dimasukkan, nah komputer bisa mengecek data baru ini kira-kira dideteksi sebagai apa, gitu. Kategori A atau kategori B. Nah, kalau komputer itu sudah benar, maka dia dikatakan sistemnya berjalan dengan baik atau errornya kecil gitu. Nah, pada saat itu komputer dikatakan pintar. Gitu. Komputer itu dikatakan bisa mengenali pola yang diberikan, gitu ya. Itu secara umumnya cara kerja komputer dalam pattern recognition. Oke. Nah, data apa yang diperlukan? Data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau kualitatif itu contohnya sifat seseorang. Sifat kita apa nih? Ada yang suka marah, ada yang suka apa nih? Suka humor gitu ya. Ada yang lucu, ada yang penyayang gitu ya. Kemudian gender, ada yang laki-laki, ada yang wanita, ada yang merek mobil misalkan, nama kita, nama tempat dan lain-lain. Kemudian ada sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju. Nah, itu preferensi kita. Gitu. Itu contoh data. Ada juga data kuantitatif, contohnya angka-angka. Contohnya tinggi badan, berat badan, usia kita berapa. Itu contohnya dari data yang bisa dimasukkan ke sistem kita. Nah, sehingga sistem itu pintar jadinya. Oke, ini contohnya. Jadi misalkan kita diberikan suatu gambar bentuknya sebelah kiri ya, huruf A gitu ya. Kita tahu ini huruf A, tapi komputer belum tentu tahu dia. Nah, komputer itu dia punya kemampuan untuk menganalisa kalau huruf A bentuknya seperti ini, 0110, kemudian 010, 101, dan 101 itu sebenarnya. Huruf B bentuknya seperti ini misalkan. Nah, kalau misalkan diberikan data huruf A seperti ini, A-nya kan miring ya. Ini kan A-nya lurus ya. Nah, komputer akan mendeteksi atau melacak kira-kira huruf A ini akan masuk ke dalam kategori huruf A ini atau huruf B gitu ya. Nah, bagaimana caranya dia bekerja? Dia akan lihat huruf A yang diberikan ini akan dibentuk matriks seperti ini. Nah, jadi ini kan ada kotak-kotak ya adik-adik ya. Nah, kotak-kotak ini, satu kotak yang ada gambar hitamnya ini diberikan angka 1. Kalau kotaknya kosong berarti angkanya 0 gitu ya. Nah, sehingga dibentuklah matriks seperti ini. Nah, matriks ini akan dibandingkan dengan matriks yang ada di kanan. Yang atas apa yang bawah yang paling cocok gitu ya. Nah, ternyata dari hasil pembandingan ini yang cocok adalah yang paling atas, yang di atas. Nah, berarti gambar A ini, gambar yang ada di kiri ini dikenali oleh komputer sebagai huruf A. Karena jumlah grid, jumlah data yang tidak sesuai hanya 3, sedangkan kalau dibandingkan dengan yang di bawah, jumlah yang tidak sesuai adalah 10, ada 10. Jadi lebih besar yang tidak sesuai yang di bawah. Berarti yang mirip itu yang di atas gitu. Nah, berarti komputer akan bisa mengenali gambar yang diberikan yang baru ini adalah masuk ke dalam huruf A karena dia paling mirip atau paling mendekati gitu ya. Nah, itulah cara kerja komputer untuk mengenali suatu pola gitu contohnya ya. Oke. Kemudian masih ada waktu 9 menit lagi ya, Kak. Ya, oke. Nah, jadi pemilihan algoritma itu metode yang digunakan untuk mengenali pola yang ada. Jadi algoritmanya dapat menggunakan artificial intelligence yang Kak Gede pernah jelaskan 2 minggu lalu, atau menggunakan neural network atau machine learning seperti yang dijelaskan oleh Kakak Gandika minggu lalu. Bisa menggunakan itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada huruf seperti ini. Nah, si komputer bisa mengkategorikan A dan B ini dikelompokkan kategori A yang di atas, kategori B yang di bawah. Nah, itu dia bisa diklasifikasikan. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Ada angka 1 semua, tapi ini mau dikelompokkan biar bentuknya sama-sama semua. Clustering. Itu namanya di-clustering, dikelompokkan ke dalam kelas-kelas. Jadi, angka 1 yang ada garisnya di bawah itu dikelompokkan ke dalam bentuk yang di atas. Kalau angka 1 yang tanpa garis di bawah, dia kelompokkan ke dalam garis yang di bawah. Kelompok yang di bawah.
evaluasi sistem adalah menghitung kinerja sistem. Kira-kira sistem ini bisa mencocokkan pola yang baru ini seberapa besar kesalahannya gitu ya. Nah, kalau semakin kecil kesalahannya berarti sistem itu pintar. Nah, makanya dibuat sistem itu akan semakin pintar kalau diberikan data yang banyak. Kalau banyak datanya berarti sistemnya akan pintar. Nah, pada saat data yang banyak diberikan, berarti pada saat itu komputer dikatakan siap untuk melakukan pattern recognition. Nah, ini contoh-contoh dari klasifikasi ikan. Contohnya salmon dan ikan kakap, gitu ya. Diberikan contoh gambar yang baru seperti ini. Gambar apa ini? Nah, kalau komputer ditanyakan, komputer akan bandingkan ini masuk kakap atau salmon, gitu ya. Nah, misalnya mana? Nah, kira-kira kalau dilihat dari bentuk-bentuknya, kira-kira sistem akan membaca bahwa itu adalah ikan apa? Nah, ternyata ikan sibas atau ikan kakap. Karena kalau kita lihat dari sirip-siripnya, dilihat dari ekornya gitu ya, bentuk tekstur kulitnya, nah kita lihat dia mirip dengan ikan sibas atau ikan kakap. Nah, begitulah contoh dari pengenalan pola atau pattern recognition dari sebuah sistem yang diberikan banyak data sehingga sistem itu pintar. Nah, jadi pattern recognition itu ada apa? Itu jadi proses untuk menemukan hubungan satu pola terhadap pola tertentu menggunakan algoritma yang memiliki kemiripan yang tertinggi. Ya. Jadi pattern recognition digunakan untuk aplikasi security atau keamanan seperti yang tadi ya, pakai sidik jari, pakai telapak tangan, pakai retina, pakai wajah, gitu ya. Bisa juga konversi dokumen dari dokumen PDF dikonversi ke Microsoft Word misalkan, atau membantu diagnosa medis untuk penyakit, ngecek jantung tadi ya, atau ngecek dia sakit mungkin COVID-19 dan lain sebagainya. Nah, itulah dari manfaat-manfaat dari ilmu pattern recognition yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Kak Geta. Mungkin sampai di sini saya bisa menjelaskan. Kak bisa menjelaskan, adik-adik semoga paham ya materinya ya. Oke, Bisa terima menangkap, kasih bisa Kak Gede. mengerti tentang pattern recognition. Oke, oke, terima kasih Kak Gede atas materinya hari ini ya, adik-adik ya. Nah, jadi tadi seperti yang kalian sudah simak, kakak juga simak bahwa tadi Kak Gede sudah menjelaskan apa sih itu pattern recognition. Kemudian di sana Kak Gede juga menjelaskan tentang apa itu kelas pola. Kemudian contoh pengenalan pola tersebut, ada optical character recognition, ada handwriting recognition, ada biometrik, dan masih banyak lagi yang sudah dijelaskan oleh Kak Gede. Kemudian Kak Gede juga menjelaskan tadi tahapan pengenalan pola, contohnya saja tadi ya yang baru saja dijelaskan oleh Kak Gede tentang bagaimana sih mengklasifikasikan ikan kakap sama ikan salmon gitu ya. Atau mungkin nanti kalian mau mengklasifikasikan apa tuh mafia kelas kakap atau mafia kelas teri mungkin. Ya. Oke. Nah, kakak pengen tahu nih, tadi sebenarnya di akhir Kak Gede juga sudah menjelaskan kan, apa sih kira-kira pattern recognition itu. Sekarang Kak Geta pengen tahu nih, kira-kira apa sih dari kalian nih, dari apa yang sudah kalian simak, apa sih pattern recognition itu? Ada nggak yang mau bantu Kak Geta untuk menjelaskan? Ya. Boleh? Malika mungkin silakan, siapa yang mau? Itu kayak pola-pola gitu kan? Ya, pola apa? Pattern itu kan pola, ya benar. Ya, pola-pola, ya benar. Terus apa sih tadi pattern itu pola kata Joa. Oke, benar. Kemudian ya, kayak gini nih. Pola-pola huruf gitu. Pola-pola huruf, ya itu contohnya. Jadi secara umum nih kira-kira menurut Joa tuh kita mempelajari pattern recognition. Apa itu pattern recognition kira-kira? Itu kayak tadi tuh yang alat untuk nge-scan tangan, scan wajah, sama scan apa itu. Iya. Mengenali pola. Oke, mengenali pola Hibra. Siapa tuh tadi Hibra ya? Hibra ya. Oke, thank you Hibra. Ada lagi mungkin yang beda? Tadi si Jo udah bela pola-pola katanya, mempelajari huruf. Pola huruf. Ya, pola, Lowell. Pola. Huruf. Oke. Penyakit. Ya. Oke. Oh, penyakit ya, mendeteksi penyakit ya Jaden ya tadi. Ya. Benar. Ya, contohnya tadi berarti banyak banget pokoknya.
Oke, berarti secara garis besar Kak Geta bisa lihat nih bahwa adik-adik di sini sudah menyimak dengan baik apa yang Kak Gede sudah sampaikan, makanya tadi bisa memberikan contohnya, kemudian Masih menggambarkan adik-adik. ya secara umum ya bahwa pattern recognition itu belajar tentang pola, Kak. Ya, benar banget. Jadi pattern recognition itu proses menemukan hubungan dari pola dari satu pola ke pola-pola yang sebelumnya sudah ada ya Kak Gede ya. Di mana yang tertinggi itu bisa dibantu dengan algoritma gitu ya Kak Gede ya. Ya, betul Kak Geta. Oke. Berarti kalian pintar semua ya. Selamat Iya, kalian, tepuk tangan semua yuk. Oke. Hebat sekali pintar-pintar kalian ya. Ya, bagus banget nih partisipasinya. Kak Tania. Ya. Ini subscribe nih. Iya, oke. Nanti Kak Geta pasti subscribe ya. Nanti pasti Kak Geta subscribe ya. Nanti ketemu minggu. Screen kayak gini nih. Share screen. Kalau subscribe dapat hadiah ya, Joya. Iya. Jam ya. Kalau misalnya Kak Geta subscribe, Joa mau kasih Kak Geta hadiah apa? Ya gini nih. Apa truk tangan ya? Atau Iyalah. Oke, ya nanti ya. Jadi minggu depan mungkin kita akan ketemu lagi dengan materi yang berbeda. Nanti di sana Kak Geta akan share foto YouTube Kak Geta sudah apa namanya subscribe YouTube-nya Joa ya. Oke, karena waktu kita juga lagi semenit nih. Jadi terima kasih banyak adik-adik semuanya. Terima kasih Kak Gede sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. Dan juga semoga materinya yang Kak Gede sudah berikan bisa bermanfaat bagi kita semua ya adik-adik. Maaf apabila mungkin ada kesalahan kata yang Kakak Geta atau Kak Gede sudah ucapkan, baik secara yang pastinya pasti tidak sengaja ya. Oke, mudah-mudahan next di pertemuan berikutnya kita juga dalam keadaan sehat semuanya. Terima kasih banyak dan selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Gede. Terima kasih Kak Gede. Dan Kak. Sore. Terima kasih ya. Ketemu lagi ya. Dadah. Terima kasih. Bye-bye. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat belajar ya adik-adik. Ya, dan jangan lupa subscribe channelku. Oke, nanti Kak Geta subscribe. Bye. 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 Bye Rajendra. Bye Rajendra. Terima kasih Pak. Iya, Bye Kak Chandra. sama-sama Pipi. Sama-sama semua. Pipi. Oke. Bye. Bye Pipi. Oke Kak. Terima kasih Kak Geta. Ya, makasih ya Kak. Gede. Oke, kita ke main room dulu kali Kak ya. Oh iya ya. Oke. Oke.